Halo kawan-kawan, kembali lagi. Nah, kali ini kita akan bahas tentang jaminan kesehatan masyarakat. Nomor 1. Peraturan tentang jaminan kesehatan pertama kali tertuang dalam A. PMK nomor 71 tahun 2015, B. Perpres nomor 12 tahun 2013, C. PMK nomor 12 tahun 2017, D. PMK nomor 46 tahun 2015, E. Perpres nomor 82 tahun 2018. Jawaban yang tepat adalah B. Perpres nomor 12 tahun 2013. Berikut pembahasannya. Yang untuk pilihan A, PMK nomor 71 tahun 2015 itu mengenai penanggulangan PTM. Sementara untuk PMK nomor 12 tahun 2017 mengenai penyelenggaraan imunisasi. Nah, untuk 46 tahun 2015 itu mengenai akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi. Yang terakhir ada Perpres nomor 82 tahun 2018 itu tentang jaminan kesehatan. Nah, Perpres ini menggantikan Perpres 12 tahun 2013 yang telah diubah beberapa kali. Jadi, untuk soal ini yang ditanyakan adalah pertama kali tertuang dalam, jadi jaminan kesehatan itu pertama kali tertuang dalam Perpres nomor 12 tahun 2013. Nah, selanjutnya, peraturan terbaru tentang jaminan kesehatan tertuang dalam A. Perpres nomor 28 tahun 2016, B. PMK nomor 9 tahun 2020, C. Perpres nomor 82 tahun 2018, D. Perpres nomor 64 tahun 2020, E. PP nomor 21 tahun 2020. Yap, yang tepat adalah Perpres nomor 64 tahun 2020. Nah, selanjutnya pembahasan. Untuk pilihan A ada Perpres nomor 28 tahun 2016 yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Kemudian pilihan B, PMK nomor 9 tahun 2020 ini tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Yang C, Perpres nomor 82 tahun 2018 itu juga tentang jaminan kesehatan, tapi ini bukan peraturan yang terupdate. Nah, yang terakhir itu adalah PP nomor 21 tahun 2020 juga tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Jadi jawaban yang tepat adalah D, Perpres nomor 64 tahun 2020 dan itu merupakan peraturan terbaru tentang jaminan kesehatan masyarakat. Next, berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 64 tahun 2020, iuran bagi peserta PBI jaminan kesehatan yaitu sebesar A. 16,5, B. 25.500, C. 35.000, D. 42.000, E. 51.000. Yang tepat adalah B. 42.000. Nah, hal ini tercantum dalam pasal 29 ayat 1 di mana iuran bagi peserta PBI jaminan kesehatan yaitu sebesar 42.000. Nomor selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 64 tahun 2020, iuran bagi peserta PPU yaitu sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu A. 1% dibayar oleh pemberi kerja dan 4% dibayar oleh peserta. B. 2% dibayar oleh pemberi kerja dan 3% dibayar oleh peserta. C. 2,5% dibayar oleh pemberi kerja dan 2,5%-nya lagi dibayar oleh peserta. D. 3% dibayar oleh pemberi kerja dan 2% dibayar oleh peserta. E. 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta. Yang tepat adalah E. 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta. Nah, ini penjelasannya ada di pasal 30, yaitu iuran bagi peserta PPU yaitu sebesar 5%. Dengan ketentuannya 4% itu dibayar oleh pemberi kerja, sementara 1%-nya dibayar oleh peserta. Nomor selanjutnya, untuk bulan Juni 2020, iuran yang harus dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3 adalah sebesar per orang per bulan. A. 16.500, B. 25.500, C. 35.000, D. 42.000, E. 51.000.
Jawaban yang tepat adalah B, 25.500. Nah, penjelasannya ini ada di poin 8 di kotak warna merah, di mana untuk bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni 2020, iurannya itu sebesar 25.500 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3. Nomor selanjutnya, seorang ibu hamil ingin mendaftarkan BPJS untuk janin dalam kandungannya yang berusia 32 minggu. Ibu sudah memiliki BPJS lewat perusahaan swasta tempat ibu bekerja. Pernyataan yang benar mengenai pendaftaran BPJS janin dalam kandungan ibu tersebut adalah A. BPJS langsung aktif secara otomatis ketika bayi lahir. B. Bayi baru bisa didaftarkan 3 bulan setelah dilahirkan. C. BPJS langsung aktif secara otomatis 1 bulan setelah bayi lahir. D. Bayi harus didaftarkan oleh orang tua ke BPJS paling lambat 28 hari setelah lahir. E. BPJS janin dapat langsung didaftarkan dan segera aktif segera setelah lahir. Jawaban yang tepat adalah D. Bayi harus didaftarkan orang tua ke BPJS paling lambat 28 hari setelah lahir. Nah, penjelasannya ini ada di pasal 36A. Iuran bagi bayi baru lahir dibayarkan oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta pada saat mendaftar paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Next, untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya, iuran yang harus dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3 adalah sebesar bla 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 per orang per bulan. A. 16.500, B. 25.500, C. 35.000, D. 42.000, E. 51.000. Jawaban yang tepat adalah 35.000. Nah, ini ada di poin 1 yang di dalam kotak merah. Untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya sebesar 35.000 per orang per bulan dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta. Nomor selanjutnya, pada bulan Agustus tahun 2020, iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 2 yaitu sebesar A. 51.000, B. 80.000, C. 100.000, D. 110.000, E. 150.000. Jawaban yang tepat adalah 100.000. Nah, ini ada penjelasannya, yaitu iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 2 yaitu sebesar 100.000 per orang per bulan. Nomor selanjutnya, pada tahun 2020, seorang laki-laki datang ke IGD RS dengan keluhan lemas. Setelah diperiksa dokter mengatakan pasien mengalami krisis hiperglikemia dan harus rawat inap. Pasien adalah peserta BPJS Mandiri di kelas 3. Dia sudah 8 bulan tidak membayar iuran karena malas membayar. Maka dari itu, dia harus membayar tunggakan dan denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya. Berapa persenkah denda yang harus ia bayar? A. 1,5%, B. 2,5%, C. 3%, D. 3,5%, E. 5%. Jawaban yang tepat adalah B. 2,5% dari perkiraan biaya paket inasi bijis. Nah, ini penjelasannya ada di poin 6A dalam kotak warna merah. Untuk tahun 2020, denda sebagaimana yang dimaksud tadi itu sebesar 2,5% dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal. Nomor selanjutnya, pada bulan Desember tahun 2020, iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 1, yaitu sebesar A. 51.000, B. 80.000, C. 100.000, D. 110.000, E. 150.000. Yap, jawaban yang tepat adalah E. 150.000. Ini ada di poin 3, di mana iuran untuk peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat perawatan kelas 1, yaitu sebesar 150.000 per orang per bulan.
Oke, ini saya lampirkan rincian perubahan iuran BPJS Kesehatan. Ini bersumber dari kompas.com. Untuk Januari sampai Maret 2020, ini berdasarkan Perpres 75 tahun 2019, untuk kelas 3 bayarnya sebesar 42.000. Nah, untuk kelas 2 110.000 dan kelas 1 160.000. Namun pada bulan April sampai Juni 2020, iurannya itu turun dan kembali ke Perpres 82 tahun 2018, di mana untuk kelas 3-nya membayar 25.500, untuk kelas 2-nya 51.000 dan kelas 1-nya 80.000. Nah, pada bulan Juli sampai Desember 2020, iurannya berdasarkan Perpres terbaru, yaitu Perpres nomor 64 tahun 2020. Untuk kelas 1 membayar 150.000, kelas 2 100.000, dan untuk kelas 3 itu iurannya sebesar 42.000. Nah, yang harus dibayarkan oleh peserta adalah sebesar 25.500, sementara 16.500-nya disubsidi oleh pemerintah. Untuk tahun 2021 juga berdasarkan Perpres nomor 64 tahun 2020, kelas 1 dan kelas 2 tetap, yaitu kelas 1 150.000 dan kelas 2 100.000. Dan untuk kelas 3-nya ini yang berubah. Nah, di mana iuran kelas 3 itu tetap 42.000, namun subsidi dari pemerintahnya 7.000, sementara yang harus dibayarkan oleh peserta yaitu sebesar 35.000. Oke, demikian 10 soal tentang jaminan kesehatan masyarakat. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.